Hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang mukjizat Yesus. Tapi hari ini bukan lagi tentang kesembuhan, tentang mukjizat Yesus dalam kelimpahan. Mari kita masuk bersama-sama dalam Life Unlimited hari ini dan belajar bagaimana segala sesuatu menjadi kelimpahan di tangan Tuhan. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar? Saya berharap semua baik-baik dan luar biasa. Dan saya harap semua diberkati dengan series kita yang kita sudah buat cukup lama ini tentang mukjizat Yesus. Dan saya pun berharap bahwa kita bukan saja belajar tentang mukjizat Yesus, tapi benar-benar alami mukjizat Yesus. Jadi kalau ada pemirsa yang dalam beberapa series ini atau pernah hubungi call center atau hotline Life Unlimited dan alami suatu mukjizat pertolongan Tuhan, tolong kabarinlah kami, bersaksi kepada kami apa yang Yesus perbuat dalam hidupmu. Setiap bulan saya terima laporan-laporan tentang kesaksian-kesaksian apa yang terjadi setelah didoakan pemirsa Life Unlimited daripada call center kami. Dan hari ini saya membaca satu kesaksian lagi dari seseorang dari Kalimantan Timur. Berkata kemarin dia minta doa untuk anaknya yang 2 hari di rumah sakit akibat sakit tipes dan DBD. Selanjutnya ini adalah 5 hari kemudian dia memberi kabar dan berkata seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya untuk kesembuhan anak kami. Sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Ya, terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Ternyata hanya 3 hari setelah didoakan, hari yang ketiga sudah diizinkan pulang, sudah sehat. Wah, itu kabar yang sangat baik dan kami sangat bersyukur untuk setiap pemirsa yang didoakan, yang dimana sampaikan permintaan doa dan hubungin kembali serta melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan, mukjizat, kesembuhan, dan semua yang lain-lain. Dan jangan lupa kepada semua pemirsa hari ini bahwa sepanjang program ini ada nomor WhatsApp, ada nomor yang bisa dihubungi, dan ada tim yang siap berdiri bersama-sama dalam iman, menjawab pertanyaan, menjelaskan lebih lagi tentang siapakah Yesus, dan mendoakan semua permintaan doa juga. Dan saya bersyukur sepanjang series ini kita bicarakan mukjizat Yesus, banyak sekali hal yang terjadi. Jadi saya harap hari ini juga kita akan belajar untuk mengalami mukjizat Yesus. Nah, mukjizat itu bukan saja dalam hal kesembuhan. Memang Yesus melakukan banyak mukjizat kesembuhan. Nah, mukjizat kesembuhan masih diperlukan hari ini. Tetapi hari ini kita akan bahas satu kisah yang agak berbeda, bukan tentang kesembuhan, tetapi bagaimana Yesus bisa mengambil kekurangan dan menjadikan itu kelimpahan. Menarik sekali, kisah yang satu ini ada dituliskan dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil semua, 4 orang yang menuliskan Injil semuanya menceritakan kisah ini. Praktik ini juga menjadi satu kisah yang cukup penting untuk kita semua pelajari apa yang Yesus lakukan di situ. Bisa tebak atau tidak kisah yang mana? Itu adalah di mana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Sebenarnya lebih daripada 5.000 orang, tapi 5.000 orang laki-laki plus ditambahin dengan wanita dan anak-anaknya. Wow, menarik. Tapi untuk belajar lebih dalam, mari kita lihat latar belakang sedikit daripada kisahnya. Kita akan mulai dari ayat yang 31 dari pasal 6 dari Injil Markus. Saya pilih untuk hari ini kita bahas. Lalu dia berkata kepada mereka, ini Yesus katakan, mari kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini sebenarnya, saya mau kita menyadari, sebelum Yesus beri makanan kepada ribuan orang dan keperluan Yesus, Yesus sudah mengetahui
keperluan muridnya. Dan Yesus sudah ada rencana untuk mengenapi atau memenuhi keperluan muridnya. Nah, ini bukan saja kisahnya ini mulai dengan keperluan ribuan orang perlu makan. Ini adalah mulai dengan Yesus pun menyadari muridnya sendiri tidak sempat makan, tidak sempat istirahat. Oke, jadi saya mau kita mengerti bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Yesus tahu apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita tahu, Yesus sudah tahu ada yang perlu makan. Sebelum ada ribuan orang komplain dan berkata tidak ada makanan. Yesus sudah memikirkan muridnya. Nah, tapi menarik dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana Yesus sanggup bukan saja memenuhi keperluan muridnya, tetapi bagaimana dia akan memakai muridnya untuk bukan saja mereka dapat dicukupi apa yang mereka perlukan, malahan ada kelebihan. Oke, tapi sebelumnya mari kita kembali lagi kepada kisahnya dan melihat bagaimana itu dari hanya muridnya mau makan, bagaimana terjadinya ribuan orang memakan. Karena berkata berikut ya seperti ini. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datanglah orang itu dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi Yesus mau naik perahu, pergi ke tempat yang asing, pergi ke tempat yang sunyi. Ternyata semua orang lihat itu, mereka dari darat pergi dan dari semua kota, makanya ramai. Nah, ingat mereka bukan ke kota. Yesus rencanakan ke tempat yang sunyi. Makanya bukan tempat yang ada beli-beli makanan, jual-jual makanan. Itu adalah tempat yang sunyi untuk mereka istirahat. Nah, ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah orang besar, orang banyak itu, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, ini di mana kita lihat Yesus tidak sampai di sana dan mengusir pulang semua orang itu. Dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, sering sekali kita lihat, oh Yesus tergerak oleh belas kasihan makanya ada mukjizat. Ya, itu juga ada mukjizat. Tetapi karena tergerak oleh belas kasihan, dia tahu sebenarnya yang mereka cari. Pada orang ini ribuan orang datang, sebenarnya bukan cari mukjizat. Mereka cari pengajaran Yesus. Mereka cari untuk mengerti kerajaan Allah itu seperti apa. Mereka mencari kabar baik yang Yesus sampaikan. Jadi Yesus terutama memberitakan pengajaran yang mereka perlukan. Mereka di sini bukan cari mukjizat sebenarnya. Oke, tapi semuanya saya mau katakan ini. Kuasa Yesus atau Yesus, semua yang Yesus lakukan bekerja karena kasih. Jadi nanti kalau sebentar lagi dia pun bukan saja mengajar, itu karena kasih, karena belas kasihan. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka begitu lapar dan haus untuk belajar daripada dia. Saat sebentar lagi dia pun lakukan mukjizat mencukupi apa yang mereka perlukan. Itu semuanya karena kasih. Dan pribadi Yesus tidak berubah. Jadi kita harus mengetahui hari ini juga. Yesus bukan saja mengasihi kita untuk lakukan mukjizat. Bukan Yesus mau mengajar kita, memimpin kita, mengubahkan hidup kita. Semuanya yang Yesus lakukan adalah karena dia mengasihi kita. Dia mau membentuk diri kita, dia mau mengubahkan kita, dia mau memberkati kita. Semuanya yang dia melakukan itu adalah karena dia mengasihi kita. Jadi Yesus benar-benar lihat lengkap. Secara penuh dia melihat gambaran besar saat dia memandang hidup kita, diri kita. Yesus tahu dan oleh kasihnya Yesus tergerak untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan. Wow, Yesus luar biasa baik. Nah, masalah ini sedikit tambah-tambah Yesus mengajar mereka cukup lama. Mereka mau sampai lama sekali dengar Yesus. Dan pada waktu ayat 35, pada waktu sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Nah, katanya kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar dan memberi makanan kepada mereka? Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka pun gak mungkin.
Nah, jadi kita melihat di sini, Yesus sudah tahu apa yang dia akan lakukan dan hikmat memang Yesus ajaib. Mungkin tidak pernah ada yang bisa memikir, bisa ambil sedikit dan membuat banyak. Tapi itu keajaiban Yesus. Daripada saya duduk di sini ceritakan, mari kita lihat satu video klip ini dari series filmnya The Chosen untuk melihat bagaimana mungkin mukjizat ini terjadi. Rabbi, people are out of food. Some have been without food for days, others have traveled a great distance. So, give them something to eat. We're out of food. They're out of food. Is it time to send them home? Well, at this point, they're so hungry and tired, if we send them home, they'll faint along the way. Can you bring me anything? Surely there's some food from someone, even a small amount. 5 loaves of bread and 2 fish. But what is this for so many? Oh, it's enough for me. I can do a lot with this. Thank you. Did they find some bread? Organize the people into groups of 50 and 100. Gather up 12 baskets to distribute the loaves and fish. What? You see all this? I've kept you here all this time giving you spiritual food. But you clearly need actual food now. So let's eat. Asik sekali ya. Nah, mungkin itu terjadi dengan cara lain karena tidak diceritakan bagaimana dari sedikit menjadi banyak saat-saat yang mana. Tapi menarik sekali dan sukacita besar saat kita lihat mukjizat itu benar-benar terjadi. Yang menariknya nih, Yesus pun tanya kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Nah, setelah mereka periksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita tahu ada anak kecil yang bawanya. Lalu dia menyuruh mereka orang itu duduk di kelompok dan mereka kelompok berkata dia ambil. Nah, Yesus itu mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Nah, saya mau katakan ini, tidak ada kekurangan di tangan Yesus. Sekalipun itu sangat berkurang, mereka pun bisa heran. Ini cuman makanan untuk mungkin 1 orang atau beberapa orang mungkin bisa makan sedikit. Bagaimana mungkin ambil sedikit sekali ini untuk ingat lebih daripada 5.000 orang. Nah, ini benar, saya benar-benar peralami seperti ini. Apapun yang dipercayakan di dalam tangan Yesus, itu berbeda daripada di tangan kita. Selama itu hanya ada di tangan 1 orang, orang yang datang mendengar Yesus atau di tangan muridnya pada saat itu kelihatan kecil. Tetapi saat itu di tangan Sang Pencipta yang menciptakan ikan, yang menciptakan segala sesuatu yang kita perlukan, itu bisa menjadi banyak. Semuanya di tangan Yesus berbeda. Seperti hari ini, 2 hari yang lalu ada teman saya memberikan saya bunga-bunga ini. Nah, saat diberikan bunga-bunga ini tetap cantik, hidup, cantik, aduh wangi gitu kan. Ini baru 2 hari dan bisa lihat sudah layu. Ya, sudah layu sekali. Tadi saya pikir aduh sudah harus dibuang ya. Sudah layu sekali. Memang saya pun tidak bisa bertahan ya. Buat bunga ini bertahan sedikit pun. Sangat cepat sekali layu dan dibuang. Saya tidak bisa membuat itu hidup kembali. Saya tidak bisa membuat itu lebih banyak. Sepertinya apapun yang saya pegang. Kadang-kadang kita merasa seperti itu ya. Apapun yang saya pegang itu menjadi mati, itu menjadi kurang. Ya, itu tidak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya kita harus mengerti tangan Tuhan sangat berbeda. Jadi bukan Yesus terima sesuatu itu tetap sama. Apapun yang ditaruh, dipercayakan kepada Tuhan,
Tuhan dapat itu dari kekurangan menjadi kelimpahan. Saya pun pernah alami seperti ini. Contohnya saya pernah ada satu hari sedikit stres karena saya lihat keperluan 1 bulan begini. Saya catat semua keperluan, apa yang perlu dibayar, apa yang perlu diselesaikan. Dan saya lihat jumlah yang ada di rekening. Dan semakin hari menghitung, semakin yang di rekening berkurang, semakin yang diperlukan menambah. Semakin ini berkurang, semakin ini menambah. Sampai akhirnya satu hari saya pun merasa, semakin saya hitung, semakin saya gila dan stres. Dan ini yang berkurang tidak pernah akan bisa mencukupi ini yang menambah. Tidak bisa sama sekali. Akhirnya saya satu hari berdoa dan saya merasa, ambil apa ini yang kelihatan berkurang kepada saya. Memberikan kepada Tuhan saja. Saya tanya Tuhan, siapa yang perlu, apa yang ini. Saya kirim kepada orang lain. Saya memberkati orang lain dengan itu. Dan tahu nggak, saya merasa saya berikan kepada tangan Tuhan. Biar dia yang urus semua keperluan saya. Dan betul sekali. Bukan yang saya memiliki nol, saya tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa lakukan. Tuhan benar-benar setia. Saat saya berikan sedikit kepadanya, dia sanggup untuk membuat itu menjadi kelimpahan. Apa yang dia lakukan dengan roti dan ikan ini? Bukan saja roti dan ikan. Dia dapat melakukan di dalam hidup kita dengan banyak cara. Pokoknya apapun yang kadang-kadang kita pegang, kita merasa kita pintar untuk mengurus. Kadang-kadang seperti bunga tadi, cepat layu, cepat mati, cepat berkurang, tidak bertahan. Tetapi saat kita percayakan sesuatu di tangan Tuhan, Tuhan dapat membuat itu menjadi hidup kembali, menjadi berkelimpahan. Itu sangat luar biasa. Kembali kepada ayat-ayatnya di sini, kepada kisahnya di sini, ya berkata, bukan saja itu dibagi-bagikan kepada semua orang. Ayat 42 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bukan saja dapat sedikit-sedikit, makan sampai kenyang. Nah, ini kasih Yesus. Seharusnya makan sedikit-sedikit supaya tenaga sedikit untuk pulang, atau makan sedikit-sedikit hanya supaya lihat kuasa Yesus. Tapi sebenarnya yang Yesus mau lakukan adalah memberi makanan sampai mereka semua kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Dan yang ikut makan, roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Nah, itu laki-laki saja, tidak terhitung perempuan, mungkin 5.000 lagi, anak-anak lagi. Betapa benar-benar ramai. Kadang-kadang kita cuma hitung 5.000. No, lebih daripada itu. Jadi benar-benar jumlah yang begitu mengagumkan. Orang yang kelaparan yang duduk di situ. Dan Yesus benar-benar membuat apa yang kelihatan kekurangan menjadi kelimpahan. Saya mau mengingatkan kita, di awal kisah ini, kenapa mereka pergi ke tempat sunyi? Bukan untuk membuat orang susah makan, kan? Mereka pergi ke tempat sunyi karena Yesus mau kasih istirahat. Dia tahu muridnya belum sempat makan. Tapi yang luar biasa, di akhir kisah ini, muridnya sudah makan dan sudah makan sampai kenyang. Sudah makan dan sambil mereka memberi makan kepada orang lain, mereka sendiri makan sampai kenyang. Jadi benar-benar cara Yesus bekerja sangat luar biasa. Saya pun mau katakan kepada kita hari ini bahwa Yesus mencukupi keperluanmu dengan kelimpahan. Jadi Yesus bukan saja mau kita untuk cukup-cukup, tetapi di sini dia bukan saja mau beri makanan kepada muridnya, mereka kenyang, mereka bisa istirahat, mereka bisa makan. Dia membuat melalui tangan mereka, bukan saja mereka makan, mereka memiliki kelimpahan sampai semua ribuan orang makan sampai kenyang, dan sampai itu pun masih ada kelimpahan. Dan ini kabar baik bagi kita. Yesus mengasihi kita dan dia tidak mau kita hidup terus dalam kekurangan. Yesus mau kita hidup ada lebih-lebih. Nah, mungkin tanya saya, kenapa Tuhan mau kita punya lebih-lebih? Apakah supaya hidup kita bisa lebih enak dan lebih enak dan lebih enak? No, Tuhan mau kita bukan saja kita tidak hidup dalam kekurangan, tetapi supaya kita memiliki cukup untuk diri kita, dan lebihnya supaya selalu bisa menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Sebab kalau kita hanya memiliki cukup untuk diri kita, saat orang lain kekurangan, bagaimana mungkin dapat menolong mereka?
Tapi kalau kita memiliki lebih, kita bisa cukup untuk diri dan selalu bisa menolong orang lain. Seperti di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu. Apa? Supaya kamu apa? Bercukupan di dalam segala sesuatu. Tidak ada kekurangan di tangan Tuhan. Bercukupan, itu yang paling minimal. Dan malah ditambahkan bonusnya. Dan malah berkelebihan di dalam berbagi kebajikan untuk perbuatan baik. Nah, untuk kita dapat menolong yang lain, memberkati yang lain, ada kelebihan. Jadi bercukupan untuk diri kita dalam segala sesuatu, semuanya yang kita perlukan. Dan ada berkelebihan, kelimpahan untuk perbuatan baik yang kita melakukan. Saya sangat bersyukur, memang ini Tuhan yang luar biasa. Saya pernah dalam posisi kekurangan. Saya masih ingat waktu saya kecil, keluarga saya sangat miskin di kampung di Kanada. Dan saya bisa ingat satu hari pulang bersama dengan mama, dan kami temukan ada yang taruh bahan-bahan makanan seperti sembako-sembako, ada bag-bag plastik-plastik daripada supermarket di depan rumah seperti sembako-sembako. Kami membuka dan ada bahan-bahan makanan. Dan pada hari itu saya lihat mama saya menangis. Dan dia ceritakan kepada kami anak-anaknya bahwa kami tidak tahu dapur sudah kosong. Dan dia sangat terharu bahwa dia tidak memberitahukan siapapun, tapi Tuhan mengantarkan. Kami tidak tahu sampai hari ini siapa itu. Tuhan memakai seseorang melakukan perbuatan baik, mengantarkan kepada sesuatu kepada kami. Jadi saya pernah dalam kekurangan, Tuhan cukupkan, kami diselamatkan daripada kelaparan hari itu. Tetapi saya bersyukur, saya mengerti Tuhan tidak mau saya hanya bisa sampai makan-makan saja, sampai tidak mati dari kelaparan. Tetapi saya bersyukur dalam pelayanan berapa tahun ini, apalagi waktu jalani COVID dan banyak orang tidak bisa bekerja. Kami dalam pelayanannya pergi rumah ke rumah dan selamatkan banyak keluarga daripada mereka kelaparan. Dengan kami membawa sembako, kami membawa beras, kami angkat barang-barang, pergi ke rumah, kunjungi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dan saya percaya itu rencana Tuhan. Di mana dulu kita hidup dalam kekurangan, Tuhan membawa kita keluar kepada percukupan. Dan bukan saja sampai di situ, tetapi Dia ambil kita lagi ke level yang baru untuk kelebihan, supaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab di tangan Tuhan tidak ada kekurangan. Sesuatu yang kecil kelihatan tidak berguna, sesuatu yang kecil kelihatan tidak ada apa-apanya, bisa bertumbuh jadi besar. Jadi jangan pernah melihat mungkin uang yang sedikit daripadamu, mungkin keluarga yang kecil, mungkin posisi sedikitmu, mungkin pelayananmu yang belum berkembangan. Jangan lihat itu terlalu kecil dan tidak bisa jadi apa-apa. Terbukti banyak sekali. Sesuatu yang kecil, Tuhan dapat membesarkan itu untuk menjadi sesuatu yang benar-benar ada dampak yang besar. Saya pun baru kemarin beberapa bulan yang lalu saya ada jalan-jalan ke tanah Yunani dan ke satu kota Athena. Dan sampai saya di sana saya belajar sejarah bahwa kota Athena itu di tahun sekitar 200 setelah Kristus itu sudah menjadi pusat gereja yang besar. Mari kita ikut saya ke kota Athena untuk menyaksikan dari video klip yang singkat ini. Hari ini saya berdiri di atas pandangan kota Athena. Wah, luar biasa, dan hari ini memang adalah kota yang sangat besar di tanah Yunani, yang sangat cantik sekali. Tapi kita bisa tahu kalau 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus datang ke tempat ini. Saat dia datang ke kota Athena, itu juga merupakan pada waktu itu salah satu kota bukan saja yang terbesar, yang terkenal dan punya kuasa yang luar biasa. Bukan saja pusat politik, tapi pusat filosof. Ya, orang yang berpikir, yang berhikmat, dan itu yang mereka agungkan. Bahkan banyak orang di sini tidak ada pekerjaan selain daripada duduk dan memikir dan berbincang-bincang sepanjang hari. Saat Rasul Paulus datang ke tempat ini, apa yang dia bawa? Dia tidak bawa filosof yang tertinggi, dia tidak membawa pesan-pesan seperti itu. Yang dia membawa adalah
berita Injil yang dia beritakan apa? Berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang 17, dia setiap hari itu pergi baik ke sinagog atau dia pun pergi kepada pasar-pasar setiap hari memberitakan apa? Kabar baik tentang Yesus dan kebangkitannya. Salah satu kabar yang begitu sederhana tapi begitu berkuasa. Nah, itu yang Rasul Paulus bawa. Sampai orang mulai bertanya-tanya, apakah dia membawa dewa-dewa yang baru namanya Yesus dan kebangkitan? Jadi sampai mereka berikan kepada Rasul Paulus kesempatan untuk naik kepada sidang yang tertinggi dan memberitakan Injil di situ. Nah, pada waktu itu banyak orang pun yang menolak dia. Mereka anggap ini adalah pemberitaan kebodohan dan mereka tidak terima. Tapi di antaranya berkata di akhir kisah Para Rasul 17 itu berkata bahwa beberapa orang laki-laki menggabungkan diri percaya dengan dia menjadi percaya. Di antaranya adalah Dionysius, anggota majelis Agrippus. Nah, itu yang tertinggi anggota majelis pun jadi percaya, dan juga dengan perempuan dan orang lain bergabungkan diri. Itu merupakan awal daripada gereja di Athena ini. Nah, kalau kita tahu di sejarah tidak ceritakan di dalam Alkitab, tapi ada surat-surat dari raja-raja setelahnya dan mereka ceritakan seperti gereja di Athena ini sudah cukup besar 200 tahun kemudian. Jadi sesuatu yang mulai dengan kecil, Rasul Paulus hanya datang di sini dengan tidak ada rencana pun, tapi mulai memberitakan Injil di pasar-pasar, dapat kesempatan memberitakan Injil di depan banyak. Sekalipun banyak yang menolak dia, beberapa orang tertinggi menerima jadi percaya, dan itu adalah awal dari gereja yang menjadi salah satu pusat gereja penting juga di tanah Yunani ini. Ini adalah sejarah yang sangat menarik dari saya berdiri di sini hari ini di kota Athena. Jadi apapun yang di tangan Tuhan, apapun Tuhan bisa ambil sesuatu dalam hidupmu yang mungkin kelihatan kekurangan, kecil, tidak berarti, terlalu kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi dapat mengubahkan itu menjadi kelimpahan, menjadi besar, menjadi berdampak. Apa yang kita pelajari hari ini bahwa memang segala sesuatu dapat menjadi kelimpahan di tangan Tuhan. Kenapa? Sebelumnya Yesus mengetahui keperluan muridnya. Dia sudah tahu dasar-dasar apa yang kita perlukan. Dia sudah tahu di mana ada kekurangan. Dan kuasa Yesus bekerja karena kasih. Bukan saja dia dapat mencukupi, dia sudah punya rencana yang ajaib. Dia peduli segala sesuatu dalam kehidupan kita dan sudah menyediakan. Kita juga lihat di dalam tangan Yesus itu tidak ada kekurangan. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah hanya mentahankan sesuatu, tetapi selalu dia menjadikan itu kelimpahan. Dan berdoa untuk kita semua hari ini, terima pewahyuan dari Yesus melakukan mukjizat, memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Adalah Yesus yang sama, yang mau bukan saja mencukupi keperluanmu hari ini, tetapi mau memberkatimu untuk dapat memberkati orang lain. Wow, luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa hari ini, mereka dapat terima pewahyuan bahwa Engkau benar-benar mengasihi mereka. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau tidak menahankan berkat-Mu. Engkau tidak mencuri sesuatu daripada mereka. Tetapi apapun yang mereka taruh di tangan-Mu, Engkau dapat menjadikan itu kelimpahan bagi hidup mereka. Engkau berjanji bukan saja memenuhi kebutuhan keperluan mereka, tetapi menjadikan itu kelimpahan supaya mereka selalu siap untuk perbuatan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi semua ini pemirsa Life Unlimited, dan Engkau memberkati hidup mereka. Engkau melakukan mukjizat di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami terima. Amin. Amin. Kalau ada yang diberkati oleh program hari ini, boleh segera hubungi kami. Dan ada yang masih mau didoakan atau mukjizat pertolongan Tuhan, segera juga hubungi kami. Kita akan jumpa lagi di program Life Unlimited berikut minggu depan. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.